Kurnianya kita bisa berkumpul pada kegiatan di Desa Tanah Bara untuk materi hama dan penyakit tanaman. Selawat bilang salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kecil, merusak dan merugikan tanaman yang dibudidaykan secara ekonomis. Karena hama ini berarti suatu model hidup yang tidak kita inginkan untuk ada di kebun kita masing-masing. Yang kedua itu penyakit. Penyakit itu adalah sebuah kondisi di mana tanaman tersebut terganggu ataupun terhambat yang bukan yang disebabkan oleh hama. Berarti dia penyakit itu yang ditemukan langsung dari pokok dari kelapa sawit kita. Makanya harus kita tahu dulu apa itu hama, apa itu penyakit itu. Ini sedikit mungkin dari pengantar terlebih dahulu. Inilah hama yang kita, kalau di sini hamanya sering apa ya Pak, Bapak-bapak semua? Karena kalau yang jamur sama tikus. Kalau di hama-hama di kelapa sawit di perkebunan itu pertama itu ada ulat api, yang kedua itu ulat kantong, yang ketiga tikus. Yang paling berarti yang sering di sini itu jamur, Ganoderma dan tikus. Apa sih Pak dampak dari hama dan penyakit? Yang pertama itu menghambat pertumbuhan tanaman karena bisa merusak bagian tanaman seperti batang, daun dan akar. Itulah makanya salah satu dampak dari hama dan penyakit tersebut. Yang kedua, bisa menurunkan hasil produksi karena meningkatnya jumlah bunga jantan yang disebabkan oleh tanaman tersebut tidak bisa mengalami stres, maka timbullah bunga jantan di kelapa sawit kita. Itulah dampak dari hama dan penyakit. Yang ketiga yaitu menyebabkan kematian. Ini sering terjadi kalau di tanaman kelapa sawit kita telah terserang secara banyak atau akut, apa ya bahasa ininya, karena telah diserang secara langsung dan penyerangannya secara instan. Itu sering kita temukan di jamur Ganoderma itu di rayap dan kembang tanduk. Itu sangat berdampak sekali, bisa mengakibatkan kematian. Dari pengantar di atas, apakah itu PHT? PHT itu pengendalian hama terpadu, sebuah konsep mengendalikan hama dengan aman dan tidak membahayakan bagi tanaman tersebut, serta makhluk hidup lainnya dengan memadukan cara pengendalian kultur teknis, mekanik, hayati atau biologis serta kimiawi. Inilah HPT, pengendalian hama tanaman terpadu. Makanya kita sebelum kita masuk ke kimia, berarti kita harus mengendalikannya secara teknik dulu. Teknik ini seperti contohnya di ulat api atau ulat kantong, kita bisa dulu mengutipnya atau mengambilnya terlebih dahulu. Kalau secara fisik berarti kan kita melakukannya secara fisik. Yang ketiga secara biologis, dan yang terakhir inilah yang sering kita gunakan di perkebunan itu secara kimiawi. Ini dalam bentuk insektisida. Komponen HPT atau yang disebut dengan cara teknik mekanis atau fisik, menggunakan tindakan secara fisik atau mekanis meliputi mematikan hama secara langsung, mengganggu aktivitas fisiologinya dengan mengubah lingkungan sedemikian rupa sehingga menjadinya tidak nyaman atau tidak nyaman lagi di pokok kelapa sawit kita. Makanya itu kita melakukan secara teknis atau fisik. Misalnya pengutipan hama dan pembongkaran tanaman mati yang terserang oleh Ganoderma. Yang selanjutnya itu cara biologis. Ini yang hayati yang kita sampaikan sebelumnya, yaitu teknik pengendalian hama dilakukan dengan cara memanfaatkan musuh alami hama untuk menurunkan atau mengendalikan populasi hama. Misalnya menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat seperti Cassia robanensis, Turnera subulata dan semacamnya, dan meningkatkan sehingga bisa dari seperti kumbang tanduk, ulat kantong, ulat api, itu dia semacam kayak
Nah ini Pak, kalau tanamannya, kalau Bapak pernah jalan-jalan ke perusahaan atau kebun-kebun yang skala besar lah, berarti kan ada ditanam semacam bunga gitu Pak. Ya. Inilah musuh alami dia untuk melawan secara alami kumbang, ulat api, ulat bulu, ulat kantong ini terpancing untuk mendatangi bunga-bunga atau kembang-kembang yang yang bermanfaat bagi tapan kelapa sawit. Itu ada 4. Yang pertama yaitu Tenera subulata, yang kedua Cassia chopanensis, yang keempat Eugerbia sebasta, yang keempat yaitu Antigonon leptonus. Inilah tanaman yang sangat bermanfaat bagi tanaman kelapa sawit karena bisa menjadi musuh biologis atau musuh hayati atau musuh alami dari yang pertama ulat kantong, ulat api, berarti yang secara alami dia bisa menarik perhatian dari hama tersebut gitu. Inilah sedikit penjelasan singkat tentang jenis-jenis hama pemakan daun yang sering dijumpai pada tanaman kelapa sawit. Di sini kalau dari kebunnya ada terserang ulat api tidak Pak? Ada, tapi enggak. Karena ulat api itu dalam 20 kita memasakkan pupuk sebanyak apapun, kita usahakan ya produksi ya segitu-gitu aja gitu. Karena dari bibitnya awal tadi itu. Tapi kalau seandainya ada petani mau buka baru, contohnya kemarin Mursalim menanyain ke kami, Mursalim gimana kami bantu lah untuk awal cari bibit. Jarang terputus. Iya. Karena gitu lah kan. Karena kalau bibit itu yang penting dia bersertifikat, tapi kita tidak bisa juga percaya bibit ini sertifikat ini gitu. Karena sekarang pun bisa di sertifikat, tapi usahakanlah beli bibit ini. Contohnya kan 21 kecamatan di Indonesia. Contohnya di sini kita Sofinco yang terdekat. Kalau seandainya kami boleh saran, sisihkan lebih panennya untuk ya pembelian bibit sih. Istilahnya kalau kita langsung boom, langsung pembelian kan kita di dana dan terasa kali usahakan nabung. Karena kalau ada Sofinco udah dekat di sini,